Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 11 semester 1, yaitu tentang sistem gerak. Anak-anak, sistem gerak nanti kita akan bagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem rangka, dengan yang kedua adalah sistem otot, di mana otot ini sebagai alat gerak aktif. Oke, simak terus dan ikuti video pembelajaran kali ini. Let's go! Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sistem otot manusia. Sistem otot manusia terdiri atas lebih dari 600 otot di dalam tubuh. Otot-otot tersebut terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh, otot menyusun 40% berat tubuh. Otot dapat menggerakkan tulang karena ada bagian otot yang melekat pada tulang yang disebut dengan tendon. Tanpa otot, kita tidak akan bisa menggerakkan bagian tubuh kita. Terkadang, selepas berolahraga, tubuh kita terasa lelah sampai sulit untuk bergerak. Hal ini dikarenakan saat berolahraga, otot kita akan berkontraksi lebih sering dan lebih lama dari biasanya, sehingga bisa mengalami kelelahan otot yang membuat kita menjadi sulit untuk bergerak. Fungsi sistem otot manusia. Setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari sistem otot di dalam tubuh. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Fungsi yang kedua adalah mengatur postur tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Fungsi yang keempat yaitu mendukung peredaran darah manusia. Fungsi yang kelima adalah membantu proses pernafasan. Fungsi yang keenam yaitu mendukung proses pencernaan. Nah, untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, otot memiliki 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot memendek dan menegang. Yang kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Kemudian yang ketiga, kemampuan elastisitas atau kekenyalan. Dan yang keempat, kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Oke, sobat belajar, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis otot. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan yang paling penting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, otot lurik atau otot rangka. Disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang atau rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot lurik terdapat pada sebagian besar tubuh dan anggota gerak. Ujung otot lurik yang meletak pada tulang disebut urat otot atau tendon. Tendon merupakan jaringan ikat yang kuat dan liat. Berikut ini adalah ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, sel-selnya berbentuk silindris panjang. Yang kedua, sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik atau disebut juga otot serat lintang. Yang ketiga, bekerja secara sadar atau dipengaruhi kehendak. Yang keempat, reaksi kerjanya cepat dan tidak teratur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tengah sel. Yang ketujuh, melekat pada rangka tubuh.
kaki, lengan, leher dan dada, dan yang terakhir, bagian kedua ujungnya mengecil. Bagian ujung yang mengecil ini disebut dengan tendon. Struktur otot rangka. Otot lurik memiliki bagian-bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tendon. Merupakan jaringan yang kuat dan liat yang terdapat pada ujung-ujung otot. Berdasarkan posisinya pada otot, tendon dibedakan menjadi dua, yaitu origo, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Insersio, merupakan tendon yang melekat pada tulang yang dapat digerakkan. Berdasarkan jumlah tendonnya, otot lurik dibedakan menjadi dua, yaitu otot bicep yang merupakan otot yang memiliki dua buah tendon pada bagian ujungnya, otot tricep, yaitu otot yang memiliki 3 buah tendon pada bagian ujungnya. Bagian pada otot lurik yang kedua yaitu serabut otot. Otot terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel-sel otot atau miofibril. Pada miofibril memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan kenampakan seperti lurik. Inilah mengapa otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Penampakan lurik tersebut disebabkan oleh protein otot yang terdiri atas 2 jenis, yaitu aktin dan miosin. Kombinasi antara kedua bagian filamen protein tersebut akan mengakibatkan adanya suatu pola, yakni pola yang bersifat terang dan pola yang bersifat gelap pada bagian otot rangka. Nah, pada setiap unit di bagian pola yang bersifat terang dan pola yang bersifat gelap tersebut sering disebut dengan sarkomer. Sarkomer itu sendiri merupakan suatu unit yang bersifat fungsional yang didasarkan dalam proses terjadinya kontraksi pada otot. Sarkomer dipisahkan oleh garis Z yang membatasi antara bagian sarkomer 1 dengan bagian sarkomer lainnya. Bagian filamen yang halus menempel pada bagian garis Z dan menuju ke arah tengah dari sarkomer. Sebaliknya, dari filamen yang kasar terletak pada area tengah dari sarkomer. Filamen yang halus dan filamen yang kasar yang letaknya tidak beraturan dan saling tumpang tindih disebut sebagai pita A atau anisotop. Namun, tidak semua bagian dari filamen terletak tidak beraturan dan juga tumpang tindih. Pada pita A yang mempunyai kandungan filamen yang kasar di area tengah sering disebut sebagai zona H. Area yang berada pada ujung di bagian dekat sarkomer yang hanya bisa dijumpai filamen halus saja sering disebut sebagai pita I atau isotop. Saat terjadinya kontraksi pada otot, ukuran panjang dari setiap bagian sarkomer akan mengalami proses reduksi atau pengurangan. Proses reduksi yang terjadi yakni perbedaan jarak yang ada dari satu bagian garis Z ke bagian garis Z selanjutnya yang akan menjadi berukuran relatif lebih pendek. Nah, sarkomer yang mengalami proses kontraksi tidak akan mengakibatkan suatu perubahan ukuran panjang pada pita A, namun pita I akan mengalami pemendekan dan juga pada zona H akan menghilang. Selanjutnya, jenis otot yang kedua adalah otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam, karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu saluran pencernaan yang meliputi usus dan lambung, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan dinding rahim atau uterus. Pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem syaraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar otak tanpa perlu sobat belajar kendalikan dengan pikiran sadar. Meski keberadaannya tidak disadari, otot polos terus bekerja di dalam tubuh. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya di dalam tubuh.
Sebagai contoh mekanisme gerak otot polos pada sistem pencernaan, seperti berkontraksi dan relaksasi secara bergantian, akan membantu makanan masuk ke dalam tubuh saat proses pencernaan terjadi. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri otot polos. Yang pertama, sel-selnya berbentuk gelendong yang kedua ujungnya meruncing. Yang kedua, selnya hanya memiliki satu inti yang terletak di tengah sel. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar atau tanpa perintah otak, sehingga disebut dengan otot tak sadar. Yang keempat, reaksi kerjanya lambat dan teratur. Yang kelima, tidak mudah lelah, dan yang terakhir terdapat pada bagian-bagian dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan bahas jenis otot yang ketiga, yaitu otot jantung atau heart muscle. Berbeda dengan otot polos yang dapat ditemukan di beberapa lokasi di dalam tubuh, otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem syaraf otomatis. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Nah, otot jantung ini berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Berikut ini adalah ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, sel otot jantung berbentuk silindris dan bercabang yang disebut sinsitium. Yang kedua, memiliki serat-serat seperti otot lurik, namun serat lurik otot jantung lebih sedikit dibandingkan otot lurik. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar atau tidak dipengaruhi kehendak, tetapi dipengaruhi oleh syaraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Dan ciri yang terakhir, reaksi kerjanya lambat dan teratur. Nah, sobat belajar, setelah kalian menyimak ketiga macam jenis otot, coba kita lihat perbedaan dari ketiga jenis otot tersebut. Simaklah tabel berikut. Mekanisme kerja otot. Otot bekerja dengan cara berkontraksi. Jika mendapat rangsangan, maka otot akan berkontraksi. Kontraksi otot ditandai dengan otot menjadi memendek, menegang, dan menggembung pada bagian tengahnya. Kontraksi otot menyebabkan tulang tertarik sehingga terjadinya gerakan. Bila otot tidak bekerja, maka otot akan berelaksasi, yaitu mengendur atau kembali ke ukuran semula. Untuk kembali ke keadaan semula setelah berkontraksi, maka perlu bantuan gerakan otot lain yang sifat kerjanya berlawanan, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat kerja otot. Berdasarkan hubungan kerjanya, otot dibedakan atas otot antagonis dan otot sinergis. Yang pertama, otot antagonis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Misalnya kerja otot bisep dan trisep yang menggerakkan lengan. Kerja antagonis otot bisep dan trisep adalah sebagai berikut. Jika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot bisep merupakan otot fleksor yang berfungsi untuk membengkokkan. Sedangkan jika otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula atau lurus. Dengan demikian, otot trisep disebut sebagai otot ekstensor atau untuk meluruskan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh otot antagonis. Yang pertama, ekstensor atau meluruskan
dan flexor atau membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. Yang kedua, abduktor atau menjauhi badan dan aduktor atau mendekati badan. Misalnya gerak tangan sejajar dengan bahu dan sikap sempurna. Yang ketiga, depresor atau ke bawah dan elevator atau ke atas. Misalnya gerakan kepala dengan menundukkan dan menengadah. Yang terakhir, supinator atau menengadah dan pronator atau menelungkup. Misalnya gerak telapak tangan menengadah dan gerak tangan menelungkup. Selanjutnya adalah otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja sama secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersamaan menggerakkan telapak tangan menengadah dan menelungkup. Gangguan atau penyakit pada sistem otot manusia. Berikut ini adalah beberapa kelainan, masalah, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem otot manusia. Di antaranya yang pertama ada mialgia. Mialgia atau nyeri otot merupakan salah satu masalah pada sistem otot yang cukup sering dialami. Penyebab nyeri otot bisa beraneka ragam, tapi umumnya kondisi ini disebabkan oleh cedera otot atau penggunaan otot secara berlebihan. Selain itu, kondisi ini juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit yang juga berkaitan dengan sistem otot manusia, misalnya fibromialgia. Oleh sebab itu, Sobat Belajar penting hukumnya untuk selalu menjaga kesehatan otot agar tidak mudah mengalaminya. Gangguan yang kedua adalah kram otot. Masalah pada sistem otot yang satu ini terjadi saat otot berkontraksi cukup kuat dan membuat otot kencang secara mendadak. Kondisi yang mungkin berlangsung selama beberapa menit ini dapat menimbulkan rasa sakit. Umumnya, kram otot terjadi di bagian kaki. Meski cenderung tidak berbahaya, saat mengalaminya, Sobat Belajar tidak bisa menggunakan maupun menggerakkan otot yang sedang mengalami kram. Gangguan yang ketiga adalah distrofi otot. Adalah kerusakan otot yang terjadi akibat kelainan bawaan lahir yang umumnya bersifat turun-temurun. Distrofi otot ini merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang menyerang otot. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya protein distrofin, yaitu protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu otot berfungsi secara normal. Gangguan yang keempat yaitu atrofi otot. Masalah kesehatan lain yang menyerang sistem otot manusia adalah atrofi otot. Umumnya, kondisi ini terjadi saat otot menyusut karena terlalu lama tidak digunakan. Namun, beberapa hal lain juga mungkin menjadi penyebab dari atrofi otot, seperti proses penuaan, malnutrisi, penggunaan obat-obatan, hingga kondisi kesehatan lain. Gangguan yang kelima yaitu kelumpuhan. Masalah kesehatan yang satu ini menyebabkan pasien kehilangan kekuatan dan kontrol terhadap sebagian otot di dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa terpusat hanya di satu area tubuh saja, misalnya hanya di wajah, kaki, atau di tangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi ini juga dialami di beberapa bagian tubuh secara bersamaan. Oke anak-anak, bagaimana setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini? Harapan saya setelah kalian menyimak video pembelajaran kali ini dapat menambah pemahaman Anda tentang sistem gerak. Baik, tak lupa pesan saya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. See you!